Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Dari kelas? Ya, Tadi ada gurunya di kelas? ada. Oh, pelajaran apa? Merdeka. MTK. Pak Nyoman ya? Ya. Oh ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir ke ruangan ini. Nah, mungkin sebelum konseling kita ini lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian memperkenalkan diri, nama dan panggilan saja, tidak usah yang lain ya. Nama kemudian panggilannya, dimulai dari Randy. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi, dipanggil Andi. Perkenalkan, nama saya Niko, biasa dipanggil Niko. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri, biasa dipanggil Hasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, bisa dipanggil Iqbal. Perkenalkan, nama saya Marus Ali, biasanya dipanggil Ali. Oke, terima kasih kalian telah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya kita mungkin bisa langsung ke pokok bahasan kita. Mungkin dari luar kalian bertanya-tanya tadi kenapa saya kok dipanggil ke ruangannya Pak Tubi. Mungkin dari seperti itu dari luar. Perlu Bapak perjelas, beberapa saat yang lalu ada catatan serta laporan dari wali kelas kalian, kemudian dari beberapa guru mapel yang juga melaporkan kalian. Tentunya kalau sudah ada laporan seperti itu berarti di kelas itu sedikit banyak sudah ada masalah seperti itu. Lah yang perlu Bapak perjelas di sini, apakah memang seperti itu? Ada masalah di kelas dengan kalian? Ada ya? Kalau memang ada, tidak apa-apa diceritakan sama Bapak ya. Jangan takut, tidak ada masalah. Apa khawatir dari kerahasiaan? Oh ya, khawatir, takut nanti masalahnya disebarluaskan seperti itu oleh Bapak. Ya, tidak seperti itu. Dalam bimbingan konseling itu ada asas-asas yang perlu Bapak patuhi. Yang pertama itu namanya asas kerahasiaan. Lah, dalam asas kerahasiaan itu, ketika Bapak menangani suatu masalah, mendengar suatu masalah yang terkait dengan pribadi seseorang, Bapak itu tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Cukuplah kita yang tahu di sini. Juga sebaliknya kalian, karena ini sifatnya adalah konseling kelompok, maka kalian tidak boleh menceritakan masalah-masalah yang ada dalam diri teman kalian. Itu seperti itu ya. Jadi jangan takut. Jangan takut nanti masalahnya terbongkar, itu seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan masalahnya masing-masing, dimulai dari Marus. Beberapa hari yang lalu saya memukul teman, Pak, karena sering tidur di kelas. Oh iya iya. Enggak, dari Iqbal sekarang. Iya Pak, kemarin saya menghina teman, tapi menurut saya bukan menghina Pak, tapi cuma bercanda. Oh iya. Maksud Basri. Pada minggu kemarin, Pak, saya menggelitik teman, tapi temannya itu Pak, Tidak mau dikritik. Iya, Pak. Oh iya, seperti itu. Langsung dari kok. Sama dengan manusia pernah memukul seorang hampir memeriksa. Oh iya iya. Lanjut tadi. Kalau saya minggu kemarin pernah mendorong teman saya sampai jatuh, Pak. Waktu saya mau keluar dari kelas, Pak. Oh iya ya, seperti itu. Jadi kelimanya ini memiliki kasus yang berbeda, tetapi itu sama. Samanya di mana? Nah, kelima masalah yang disampaikan tadi itu sama-sama yang namanya bullying. Ya, ini namanya bullying. Apa bullying? Bullying itu adalah suatu sifat merendahkan orang lain. Bisa itu bentuknya menghina atau menyakiti orang lain, itu namanya bullying. Dan kemudian bullying itu sebenarnya ada dua. Nah, yang pertama itu namanya bullying secara verbal, kemudian ada bullying secara non verbal. Dalam kegiatan
konseling kelompok ini ada teknik yang rencananya Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam diri kalian tadi sesuai yang sudah disampaikan tadi. Nah, Bapak dalam konseling kelompok pada kesempatan ini akan menggunakan teknik kontrak perilaku, di mana dalam kontrak perilaku itu nanti kalian membuat suatu kontrak yang berisi kalian itu tidak mau mengulangi kembali, kemudian berjanji ketika nanti mengulangi kembali ada konsekuensi yang perlu kalian terima. Tentunya begitu juga ketika nantinya kalian itu sukses dalam melaksanakan tahapan ini dan sudah tidak mengulangi lagi, tentunya di situ ada reward atau hadiah yang akan kalian terima sesuai dengan kontrak perilaku yang kalian buat. Kalian bisa tulis sendiri kontrak perilakunya itu seperti apa. Ya. Bisa dibaca terlebih dahulu hasilnya seperti apa, kemudian nanti oleh kalian ditulis rewardnya apa, kemudian sanksinya apa. Itu seperti itu. Ya. Kontrak perilaku yang sudah kalian tulis itu dan sudah ditandatangani oleh kalian nanti dikumpulkan ke Bapak itu sebagai bukti bahwa kalian itu sudah menandatangani kontrak perilaku itu. Dan untuk hasilnya itu nanti akan Bapak evaluasi ke depan selama 1 minggu, apakah kontrak perilaku itu sudah kalian laksanakan atau bagaimana. Itu seperti itu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini? Alhamdulillah Pak, kami sudah tenang dan senang. Insya Allah kami tidak akan mengulangi lagi Pak. Oke, terima kasih. Itu ya. Jadi kita mulai sekarang tanamkan komitmen dalam diri kita masing-masing bahwa tidak akan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan. Nah, selanjutnya setelah kegiatan ini kita selesai, nanti seandainya permasalahannya masih muncul dalam diri kalian masih itu terjadi, kita bisa melakukan konseling lagi. Baik, nanti kita bisa menggunakan konseling individu atau bisa kita konseling kelompok kembali. Konseling pada pagi hari ini mungkin bisa kita akhiri kalau dari kalian sudah tidak ada pertanyaan. Bagaimana, ada pertanyaan? Nah, alhamdulillah kalau sudah tidak ada pertanyaan, konseling ini bisa kita akhiri. Tapi sebelum diakhiri, Bapak minta nanti mengisi pernyataan-pernyataan yang ada dalam evaluasi proses dan evaluasi hasil sebagai dasar perbaikan dari kegiatan bimbingan dan konseling di lembaga kita ini. Nah, sebelum kegiatan konseling kelompok ini diakhiri, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.